terima kasih udah memilih Kapita Selekta Millennial Financial. Kita akan belajar mengenai bagaimana anak muda mengatur keuangannya. Oke, tadi yang kayak Claudia katakan, namaku Yudi Simbolon. Aku saat ini bekerja sebagai pegawai BUMN, salah satu bank BUMN di Jakarta. Asal dari Medan, jadi lagi merantau ke Jakarta. Sebelumnya aku coba share screen dulu ya. Oke, teman-teman, screen-nya kelihatan? Udah kelihatan kok, Bang. Suaraku jelas ya? Oke, kita akan belajar mengenai millennial financial. Bagaimana seorang anak muda bisa mengatur keuangannya dengan baik. Untuk memulai, saya akan bicara mengenai salah satu konsep yang familiar saat ini, namanya konsep YOLO. YOLO itu adalah singkatan dari You Only Live Once, yang artinya kita hanya hidup sekali dalam seumur hidup. Jadi biasanya prinsip YOLO ini adalah orang-orang yang selagi kita hidup, mari kita nikmati hidup. Kita punya uang, kita belanjakan, kita ada uang beli barang-barang yang kita mau, kita ada uang, kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, pokoknya nikmati hidupmu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita setuju dengan konsep YOLO ini? Sebelum kita menjawab, aku mau cerita satu kisah. Ini kisah nyata, teman-teman, cuma namanya aku ganti aja jadi Lamhot ya, supaya lebih familiar bahasa Batak. Kisah Lamhot. Siapa Lamhot? Lamhot itu, dia adalah seorang fotografer freelance dengan income 20 juta per bulan. Jadi saat itu dia masih muda, income dia 20 juta per bulan. Tetapi Lamhot ini, dia adalah penganut YOLO. Ingat ya, tadi you only live once ya. Hidup pengen santai, enak, belanja, apa aja. Nah, Lamhot ini, pasti dalam sekali setahun dia pergi ke luar negeri jalan-jalan. Atau minimal sekali sebulan, dia keliling Indonesia, keluar kota, liburan. Pokoknya hidupnya santai. Nah, hingga suatu saat, Lamhot ini jatuh sakit, teman-teman. Dan dokter sampaikan, dia harus dirawat, harus dioperasi di saat itu juga. Kita ingat, Lamhot ini YOLO. Dia menghabiskan uangnya untuk hidup enak. Sehingga Lamhot ini nggak ada tabungan. Dan juga dia nggak ada asuransi yang bisa mengcover biaya pengobatannya. Udah nggak ada asuransi untuk mengcover biaya pengobatan, dia nggak ada tabungan. Kalaupun dia mau bayar sendiri, karena nggak di-cover asuransi. Jadi bagaimana membayar biaya rumah sakit dan operasi yang ditagih kepada Lamhot? Nah, pertanyaannya adalah, kan tadi dia pengen hidup YOLO, dia pengen hidup santai, tapi kok malah dia terjerat hutang sih? So, sebenarnya gimana sih Bang konsep hidup ini? Kalau aku mau YOLO, sebenarnya gimana sih Bang supaya aku bisa hidup santai? YOLO itu teman-teman, yang pertama ya, bukan berarti kita tidak memikirkan masalah uang, kita tidak memikirkan masalah investasi. Kita tetap memikirkan membagi duit kita dalam investasi atau tabungan, tetapi jangan pelit. Misalnya, pendapatan kita, kalau misalnya kita kerja 7 juta per bulan, kita jangan pakai 7 jutanya habis sebulan. Kamu sisihkan untuk tabungan berapa persen, sesuai dengan keinginan kamu, dan sisanya baru kamu pakai untuk kebutuhan hidup. Tetapi jangan pelit juga, misalnya 7 juta per bulan, kamu nabung 6,5 juta per bulan, sisa 500.000. Kamu bisa apa untuk hidup sebulan dengan 500.000 kan gitu. Tetap pikirkan investasi tapi jangan pelit. Atau mungkin kamu masih mahasiswa, pendapatan kamu dari orang tua, misalnya dari orang tua sebulan sekitar 1,5 sampai 2 juta Bang. Nah, kamu sisihkan dari yang 2 juta itu berapa yang kamu simpan ke tabungan atau investasi dan berapa yang kamu pakai untuk biaya hidup. Atau kalau misalnya kamu pikir kurang, Bang masih kurang Bang 2 juta per bulan dari orang tua. Nah, kamu bisa cari freelance atau kerja sampingan untuk menambah income kamu. Nah, yang kedua, Nafas Sulung itu harus belajar mengenai uang. Kenapa? Kitab Amsal 24 ayat 27 berkata, dalam kitab Bahasa Indonesia masa kini, BIMK, janganlah engkau mendirikan rumah tangga sebelum engkau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Ingat ya, kita Nafas Sulung itu masa-masa transisi persiapan menuju kehidupan selanjutnya, yaitu berumah tangga.
Jadi kita harus menyiapkan keuangan kita dalam memasuki masa rumah tangga, karena Alkitab sudah mengajarkan, jangan engkau mendirikan rumah tangga sebelum engkau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. So, kita anak sebelum harus belajar mengenai uang. Dan yang ketiga, mengatur keuangan itu nggak sulit kok. Semua orang pasti bisa. Karena caranya cukup sederhana, cukup gampang, yang penting kita mau belajar dan mau disiplin. Maka muncul pertanyaan, so gimana dong Bang aku dalam mengatur keuanganku? Yaitu dengan membuat financial planning. Apa itu financial planning? Financial planning, teman-teman, kurang lebih seperti Maps, Google Maps. Kalau teman-teman pernah bawa mobil atau bawa motor menuju suatu tempat, setting Google Maps, pasti dia akan yang pertama menunjukkan arah ke teman-teman. Misalnya teman-teman setting Maps ke kampus, dia akan tunjukkan arah yang mana yang harus teman-teman lewati agar teman-teman sampai ke kampus. Atau yang kedua juga dia itu menunjukkan fast track, jalur tercepat, ya kan? Dia akan memberikan jalur tercepat. Kalau teman-teman lihat layar, pasti ada 3 pilihan jalur atau lebih, dan dia akan menunjukkan ke teman-teman jalur yang paling cepat. Dan yang ketiga, karena dia menemukan jalur yang paling cepat, maka teman-teman akan cepat sampai ke tujuan. Nah, financial planning juga sama. Dia akan menunjukkan arah ke teman-teman harus bagaimana dalam mengatur keuangan, dan dia akan membantu teman-teman untuk cepat sampai ke tujuan keuangan teman-teman. Nah, itulah tujuannya financial planning. Kita akan belajar sedikit mengenai ilmu keuangan. Teman-teman mungkin pernah baca atau pernah melihat, yaitu dikenal dengan piramida keuangan. Piramida keuangan itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Kalau kita lihat di segitiganya itu, yang paling bawah itu adalah cash flow, dana darurat, utang lunas. Jadi gaji, pokoknya mutasi rekening, semua ada di peringkat pertama. Peringkat yang kedua itu ada manajemen risiko. Ingat kasus Lamhot tadi, Lamhot nggak ada manajemen risiko, dia nggak ada asuransi kesehatan, dia nggak ada asuransi jiwa. Jadi dia belum dikatakan aman. Peringkat 1 dan 2 itu kalau sudah dipenuhi, kita sudah dikatakan aman dalam keuangan. Nah, masuk setelah kita aman, ke tingkatan selanjutnya itu adalah tujuan keuangan. Kita aman dulu nih dalam keuangan, baru kita bisa memikirkan mengenai investasi. Tujuan keuangan itu adalah mengenai investasi. Setelah tujuan keuangan naik ke tingkat selanjutnya, itu adalah pensiun. Kita memikirkan kita mau pensiun kerja. Pensiun bukan berkata mengenai umur ya, minimal 50 tahun atau 60 tahun. Yang penting pensiun itu artinya saya mau nggak kerja lagi nih, tetapi tetap dapat income. Itu yang dikenal dengan passive income. Nah, kalau yang peringkat 3 dan 4 ini udah tercapai, teman-teman disebutkan sudah nyaman dalam keuangan. Nah, yang paling atas itu adalah deka distribusi kekayaan. Bicara mengenai warisan, hibah, harta, untuk keturunan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau jadi orang tua harus memikirkan ini. Karena banyak kasus keluarga yang pecah karena orang tuanya tidak memikirkan mengenai distribusi kekayaan di masa yang depan. Jadi ada 5 tingkatan, dan saat ini kita akan belajar mengenai tingkatan yang paling bawah dulu. Mengenai cash flow. Bagaimana kita anak muda bisa mengatur cash flow kita, yaitu dengan menggunakan yang namanya anggaran keuangan. Kita akan belajar bagaimana kita membuat anggaran keuangan kita. Berapa yang masuk dan berapa yang harus kita taruhkan di pos-pos tertentu agar keuangan kita itu disebut keuangan yang sehat. Catatannya kepada teman-teman yang pertama, nanti kita akan belajar pos-pos apa aja. Tetapi untuk mengisi pos-pos itu, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada persentase yang sama untuk setiap orang. Jadi bisa aja saya kerja, teman saya juga kerja, tapi persentase di setiap pos nanti itu bisa berbeda tergantung kebutuhan hidupnya dia dan tujuan keuangannya dia. Dan bisa berbeda, saya kerja, teman saya masih mahasiswa, pasti berbeda dong. Sesuai dengan tujuan keuangannya. Dia masih mungkin menyelesaikan pendidikan, atau saya yang kerja mungkin targetnya untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi beda tujuan keuangannya, sehingga penganggaran keuangannya juga beda-beda. Nah, yang kedua prinsipnya adalah teman-teman utamakan produktif lalu konsumtif. Jadi jangan taruh konsumtif dulu, karena persentase konsumtif kita nggak bisa tentukan. Karena kebutuhan kita dalam hidup-hidup ini bisa nggak ada batasnya. Kita bisa makan 3 kali sehari, bisa makan 4 kali sehari, bisa makan 5 kali sehari, kan bebas. Atau kita bisa beli baju tiap hari, kan bebas. Itu tergantung kemauan kita aja. Jadi kalau kita utamakan konsumtif dulu,
bisa-bisa nanti uang kita malah habis. Ingat kasusnya si Lamhot tadi. Dia utamakan dulu jalan-jalan, beli barang-barang, akhirnya dia nggak ada tabungan, dan dia nggak ada investasi, dan dia nggak ada asuransi. So, teman-teman di anggaran keuangan ini, saya akan sampaikan ada 6 hal dalam anggaran keuangan yang teman-teman bisa pakai dalam menganggarkan keuangan teman-teman. Oke, yang pertama adalah pos pajak. Kenapa pajak penting? Karena pajak itu adalah poin hal yang harus teman-teman bayar. Teman-teman punya motor, bayar pajak. Teman-teman punya mobil, bayar pajak. Teman-teman punya rumah, bayar pajak PBB. Teman-teman dapat gaji bahkan, tetap bayar pajak. Nah, pajak itu harus teman-teman bayarkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak bayar pajak, akan kena denda dong. Dan takutnya nanti semakin lama, dendanya akan semakin besar, dan teman-teman makin kesulitan dalam membayar. Jadi utamakan pajak dulu. Setelah pajak, teman-teman masukin posnya. Yang kedua, masukin pos perpuluhan. Penting. Kenapa? Alkitab Maliaki mengatakan, serahkan perpuluhanmu kepada Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan taruh perpuluhan di bawah, karena takutnya nggak akan kebayar. Taruhlah di atas peringkat 2. Setelah pajak, utamakan 10% perpuluhan dari pendapatanmu. Oke, pos 1 pajak, pos 2 perpuluhan. Nah, pos ketiga, baru teman-teman bisa masuk ke investasi dan tabungan. Teman-teman harus masukkan beberapa persen, 5%, 10%, pokoknya sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman. Harus ada pos investasi tabungan setiap bulan, agar membantu teman-teman dalam mengatur tabungan teman-teman. Kayak kasus lama tadi, lagi-lagi, dia nggak ada tabungan, nggak ada investasi. Jadi ketika dia butuh dana untuk investasi tabungannya, untuk bayar rumah sakit, dia nggak ada investasi tabungan. Nah, yang keempat, setelah pajak, perpuluhan, investasi tabungan, baru teman-teman masukkan asuransi. Bang, kenapa penting Bang asuransi? Penting sekali, karena kita nggak bisa tahu kapan terjadi sesuatu yang buruk ke hidup kita. Kayak Lamhot tadi kan, sama aja. Dia nggak ada asuransi, yang mengcover biaya kesehatannya, dan dia nggak ada tabungan untuk menutup biaya perawatannya. Gitu. Jadi asuransi pikirkan. Sekarang pemerintah sudah membantu masyarakatnya dengan memberikan asuransi BPJS yang preminya cukup murah. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu. Masukkan ke pos keuangan teman-teman. Oke, setelah pajak, perpuluhan, investasi tabungan, asuransi, masuk yang kelima, teman-teman harus bayar cicilan dan hutang kalau punya ya. Jadi teman-teman utamakan bayar cicilan, karena kalau teman-teman nggak bayar, takutnya dia kena bunga, malah jadi besar, jadi teman-teman kesulitan untuk membayar. Jadi teman-teman harus disiplin dalam memasukkan pos cicilan dan hutang setiap bulan kalau ada. Lalu sisanya lah baru teman-teman pakai untuk kebutuhan hidup. Setelah teman-teman masukkan ke pos pajak, perpuluhan, teman-teman masukkan investasi, teman-teman masukkan ke asuransi, cicilan dan hutang, barulah sisanya teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan hidup teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, kenapa sih aku harus menganggarkan keuangan, Bang? Fungsinya apa dalam hidupku nanti? Yang pertama, anggaran keuangan untuk membantu teman-teman membuat perencanaan. Langsung misalnya case aja. Tahun depan, teman-teman mau beli handphone, iPhone terbaru, misalnya harganya 12 juta. Jadi teman-teman bisa mengatur nih, dalam setahun ini, 12 bulan itu, di pos investasi dan tabungan, teman-teman wajib memasukkan 1 juta rupiah ke sana, supaya 12 bulan ini terpenuhi keinginan teman-teman dalam membeli handphone baru. 12 jutanya akan terkumpul. Atau misalnya teman-teman bilang, tahun depan aku mau beli motor aja deh, motor baru, cuman motor bekas nggak apa-apa deh, harganya 6 juta. Nah, dalam tahun depan itu, 12 bulan, berarti di pos investasi dan tabungan, teman-teman harus isi 500.000 per bulan, harus disiplin, sehingga nanti dalam 500 kali 12 bulan, akan terkumpul 6 juta dan teman-teman bisa beli motor itu. Nah, dia membantu teman-teman membuat perencanaan. Dan yang kedua, dia akan membantu teman-teman menjadi pedoman pemakaian keuangan. Maksudnya gimana, Bang? Kan tadi kan udah pos 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pos ke-6 baru teman-teman pakai untuk biaya kehidupan. Misalnya sisalah dari setelah 1, 2, 3, 4, 5 itu, sisalah untuk biaya hidup 2 juta sebulan. Oke, 2 juta sebulan itu, kan sebulan itu ada 4 minggu. Setelah minggu ketiga, sisa seminggu lagi, teman-teman lihat nih, wah untuk biaya kehidupan dari 2 juta, sisa 1 juta untuk seminggu.
Nah, ada teman-temannya kamu datang ngajak, "Yuk nonton yuk, nongkrong yuk, minum kopi." Teman-teman bisa hitung menjadi pedoman. Sisa seminggu lagi, uangku masih ada 1 juta, kayaknya masih cocok nih kalau aku pakai untuk nonton bioskop atau nongkrong-nongkrong. Jadi kalau teman-teman pakai kan pos-pos lain nggak akan keganggu tuh, karena teman-teman bisa hitung masih ada 1 juta lagi. Atau misalnya yang sisa cuma 300.000 dalam seminggu itu. Ada yang ngajak, "Yuk nonton yuk." Nah, teman-teman bisa hitung, bisa pakai anggaran keuangan teman-teman, sisa 300.000. Kalau ada yang ngajak nonton, kayaknya nggak cukup nih gue untuk biaya hidup seminggu ini. Akhirnya teman-teman bisa menolak, nggak dulu deh untuk minggu ini, mungkin bulan depan aja ya. Nah, sehingga teman-teman bisa disiplin dalam keuangan. Pos-pos yang tadi nggak akan keganggu, akan tetap aman karena teman-teman tahu dalam bulan ini harus berapa yang aku habiskan. Seperti kitab Lukas 14 ayat 28-30 bahasa Indonesia masa kini sampaikan. Kalau seseorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk dulu menghitung biayanya supaya ia tahu apakah uangnya cukup atau tidak untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Jadi Alkitab aja udah mengatakan kalau kamu mau bangun menara, kalau kamu mau bangun rumah, hitung dulu uang keuangan kamu cukup nggak sih untuk bangun rumah itu. Jangan sampai ketika kamu udah bangun pondasinya, tapi ternyata nggak selesai, orang akan lihat, lihat nih orang membangun tapi nggak dapat menyelesaikannya. Jadi, teman-teman penting untuk membuat anggaran keuangan dengan 6 pos tadi, supaya keuangan teman-teman itu bisa disiplin. Oke, kita belajar mengenai perumpamaan talenta. Teman-teman pasti pernah dengar mengenai perumpamaan talenta ini. Secara sederhana, kisahnya seperti ini. Ada seorang raja, dia pergi ke luar negeri. Dia titipkan ketiga anak buahnya, yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, dan yang ketiga dikasih 1 talenta. Yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta itu dia mengelola keuangannya dengan sangat baik, sehingga dia bisa menghasilkan 5 talenta, dan yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta lagi. Sedangkan yang dikasih 1 talenta, dia tidak mengelola dengan baik, sehingga talentanya tidak berkembang. Ketika rajanya pulang, yang 5 talenta tadi dia kembalikan 10 talenta. Yang 2 talenta dia kembalikan 4 talenta, 2 kali lipat. Dan yang 1 talenta cuma mengembalikan 1 talenta. Apa yang kita pelajari? Ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana kita mengelola talenta kita. Talenta itu apa? Kalau konteksnya saat ini, bisa kita artikan sebagai income atau berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Setiap kita memiliki income yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola income yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Dan yang kedua adalah setelah yang 5 talenta dan 2 talenta itu mengelola keuangannya, ingat, dia kembalikan semuanya kepada raja itu. Nah, kita juga sama. Kita sudah Tuhan kasih income, kita kelola dengan baik dengan membuat anggaran keuangan, perencanaan keuangan, dan yang pasti kita kembalikan semuanya kepada raja, kepada Tuhan yang memberikan berkat-berkat itu. Jadi kita belajar 2 hal dari perumpamaan talenta. Satu, kita belajar mengelola, dan yang satu lagi kita belajar bahwa semuanya itu harus kita kembalikan kepada Tuhan yang mempunyai talenta-talenta itu. Oke? Tadi kita udah belajar mengenai apa itu financial planning, kita belajar mengenai bagaimana menganggarkan keuangan, ada 6 pos. Lalu kita belajar juga tadi apa sih tujuan kita menganggarkan keuangan sehingga aku wajib menganggarkan keuanganku. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya. Tadi kan ada salah satu pos mengenai investasi dan tabungan. Kita akan coba bahas di sana karena ini adalah topik yang sangat menarik untuk anak muda, dan anak muda sebisa mungkin paham mengenai investasi. Karena kita masih muda, kita masih punya waktu yang panjang untuk menghadapi masa depan, sehingga ketika kita mulai investasi sejak dini, potensi untung atau potensi aset kita berkembang akan sangat besar di masa yang akan datang. Pertama, kita akan belajar dulu apa itu arti investasi. Investasi itu adalah, kalau dalam KBBI, artinya penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ingat, tujuannya memperoleh keuntungan. Kalau dari aku sendiri, bahasa sederhana dari aku, investasi itu adalah aktivitas penanaman aset kepada aset lain, bentuknya real dan keuangan, yang kita proyeksikan nilainya akan bertambah pada jangka waktu tertentu. Jadi misalnya asetku adalah misalnya dalam bentuk uang. Aku tanam ke aset lain, misalnya dalam bentuk saham atau properti,
yang aku udah proyeksikan, kayaknya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, nilai aset ini akan berkembang sehingga nilai aset yang kutanam tadi juga akan ikut berkembang. Nah, itulah yang dikenal dengan investasi. Kita masuk ke kenapa sih aku harus berinvestasi, Bang? Emang kenapa anak muda harus berinvestasi? Yang pertama, kita bisa meningkatkan aset kita. Kayak aku jelaskan tadi, pengertiannya adalah menanamkan aset ke aset lain. Jadi ketika aset lain itu berkembang, maka aset kita akan ikut berkembang. Yang kedua adalah perencanaan. Kayak yang pos perencanaan keuangan tadi. Ketika kita mau berinvestasi, kita bisa merencanakan 12 bulan lagi aku misalnya mau beli handphone kayak tadi ya, kita bisa merencanakan aku mau investasi di mana supaya keinginanku nanti 12 bulan nanti bisa tercapai. Yang ketiga, hidup lebih hemat. Tentu dong, karena kan tadi kan udah kita isi pos-pos-posnya, sehingga kita udah tentukan uang kita mau kemana, sehingga uang yang sisanya itu aja yang bisa kita pakai. Kita nggak mengganggu pos-pos yang lain, sehingga kita bisa hidup lebih hemat. Dan yang keempat, ini biasanya tujuan orang paling besar dalam berinvestasi adalah passive income. Maksudnya apa, Bang? Income itu ada dua. Ada active income, ada passive income. Kalau active income, kita aktif dulu baru ada income. Misalnya kita bekerja, kita freelance, pokoknya hal-hal yang aktif yang membuat income datang. Kalau passive income, artinya adalah walaupun kita pasif, kita nggak ngapa-ngapain, income tetap datang. Bisa Bang, emang kebutuhan passive income itu terpenuhi? Bisa, dengan bagaimana? Dengan mulai investasi dari sekarang. Masuk yang selanjutnya, kalau gitu Bang, kalau aku mau investasi, apa aja Bang jenis investasi yang bisa aku pakai? Ini ada satu gambar, beberapa jenis investasi teman-teman. Yang pertama, kita lihat situ ada properti, ya kayak rumah, tanah, yaitu karena nilainya pasti akan naik setiap tahun. Yang kedua itu ada emas, investasi emas. Memang emas nggak akan selalu naik, kadang dia naik turun, cuman trennya itu biasanya akan selalu grafiknya naik. Lalu ada investasi peer-to-peer lending, kita meminjamkan uang ke perusahaan sebagai modal kerja. Lalu ada investasi saham. Nah, saham itu artinya kita membeli saham dari suatu perusahaan, saham kepemilikan. Jadi kalau teman-teman beli saham BRI, teman-teman termasuk sebagai pemilik Bank BRI itu loh. Nah, itu investasi saham. Yang kedua ada obligasi, surat hutang, biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga investasi reksadana. Reksadana banyak macamnya, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Sebenarnya semuanya sama, cuman kalau reksadana ini, kalau teman-teman nggak punya waktu untuk menganalisa saham, teman-teman nggak punya waktu untuk mencari info mengenai obligasi-obligasi yang baru keluar, teman-teman bisa taruh aja di reksadana karena uang teman-teman akan diatur oleh yang disebut manajer investasi, di mana uang teman-teman juga akan tetap dimasukkan ke situ kok, dimasukkan ke saham, dimasukkan ke obligasi, tetapi bukan teman-teman yang memasukkan, tetapi manajemen investasi yang memasukkan. Kalau gitu Bang, aku udah tahu nih jenis-jenis saham yang jenis-jenis investasi tadi. Kalau gitu cara memilih investasi yang cocok untuk aku apa ya Bang? Sebelum aku kasih tahu, aku mau sampaikan alert dulu ke teman-teman, satu himbauan. Prinsipnya alert adalah investasi itu high risk, high return. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan keuntungan yang tinggi, teman-teman harus siap menghadapi risiko yang tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman pernah baca banyak iklan, hanya dengan investasi 500.000 akan ada income 10 juta per bulan. Nah, besar kemungkinan itu jarang terjadi dan nggak mungkin terjadi. Karena kalau teman-teman mau return yang tinggi, harus menghadapi risiko yang tinggi. So, gimana caranya memilih investasi untuk aku, Bang? Ada dua hal yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam memilih investasi yang cocok untuk teman-teman. Yang pertama, mengenai jangka waktu investasi. Target teman-teman untuk investasi apa? Apakah untuk menikah? Apakah untuk 5 tahun lagi mau beli mobil? Atau dalam 10 tahun lagi mau beli rumah? Apa targetnya dalam investasi? Atau yang kedua, teman-teman bisa pertimbangkan dengan melihat profil risikonya teman-teman. Teman-teman itu orangnya gimana sih? Teman-teman itu dalam menghadapi investasi itu sebagai pribadi gimana sih orangnya? Ada nanti detail-detailnya. Jadi
dua hal ini yang teman-teman harus pelajari sebelum teman-teman menentukan investasi seperti apa yang cocok untuk teman-teman. Oke, kita mulai belajar satu-satu ya. Yang pertama mengenai jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi itu ada 3. Yang pertama itu jangka pendek. Jadi target teman-teman itu hanya sebatas 1-3 tahun. Misalnya, aku mau investasi karena 2 tahun lagi aku pengen jalan-jalan ke Jepang sama temanku. Atau kami mau keliling Eropa sama teman-temanku 2 tahun lagi. Nah, target-target yang hanya 1-3 tahun itu dikategorikan sebagai jangka pendek. Untuk teman-teman yang memiliki target investasi jangka pendek, ada 3 sarana investasi yang bisa dipakai, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan deposito. Kenapa? Karena investasi yang jenis ini itu lebih relatif aman. Walaupun memang ingat ya prinsipnya high risk high return. Karena dia risikonya low risk, maka returnnya akan low. Setidaknya teman-teman dapat return, tetapi aman, kan gitu ya. Maaf Bang. Reksadana ya. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, thanks Wow. Reksadana pasar uang itu pendapatan tetap dan deposito, oke. Yang kedua, kalau investasi jangka menengah, teman-teman punya target 5 tahun lagi mau menikah misalnya, atau 5 tahun lagi mau beli mobil. Nah, jenis investasi yang bisa teman-teman pakai adalah reksadana pendapatan tetap. Teman-teman masukkan dana teman-teman ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham atau obligasi surat utang. Bang, kenapa Bang reksadana saham enggak di jangka pendek? Karena saham itu kan ingat high risk, ingat lagi high risk high return. Saham itu returnnya tinggi, cuman risikonya tinggi. Bisa aja dalam setahun atau 2 tahun tiba-tiba dia jeblok. Atau dalam 3 tahun tiba-tiba dia jeblok. Tapi kalau jangka menengah, kalaupun dia jeblok dalam 3 tahun, dia masih punya waktu beberapa 2 tahun lagi untuk dia balik. Makanya dia masuk ke jangka menengah saham itu ya. Lalu ada obligasi surat utang, masuk jangka menengah karena return-nya nggak terlalu tinggi dan risikonya nggak terlalu tinggi juga. Karena biasanya yang utang itu adalah negara. Negara wajib bayar dong biasanya pasti bayar lah dari hutang yang dia pinjamkan. Dan yang ketiga, jangka waktu investasi jangka panjang. Misalnya 10 tahun lagi, aku pengen kuliah S3 nih 10 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi aku mau beli rumah nih Bang. Nah, jenis investasi yang cocok untuk target-target jangka panjang teman-teman adalah yang pertama reksadana saham, yang kedua saham itu sendiri. Jadi bedanya ya kayak aku jelaskan di awal. Kalau teman-teman beli reksadana saham, teman-teman simpan uang teman-teman ke reksadana yang akan dikelola oleh disebut manajer investasi, di mana dia akan memasukkan uang teman-teman ke saham juga. Nah, bedanya dengan saham itu, teman-teman beli sendiri saham, bisa analisa, bisa baca tren, dan teman-teman bisa realisasi sendiri, nggak perlu bantuan manajer investasi. Jadi, melihat jangka waktu investasinya, seperti ini pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pakai. Yang kedua, mengenai profil risiko. Oke, setelah teman-teman tentukan jangka waktu investasi, aku kayaknya yang menengah deh, atau aku mau yang panjang. Nah, teman-teman lihat dulu profil risiko. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan 3 jenis manusia yang dilihat bagaimana cara dia menghadapi investasi. Yang pertama, orang yang konservatif, menghindari risiko tinggi. Gua itu nggak apa-apa deh pendapatan nggak tinggi, yang penting risikonya rendah. Karena gue kalau lihat investasi gue lagi jelek, gue malah jantungan gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang tipenya konservatif ini, yang cocok investasi untuk dia adalah reksadana pendapatan tetap. Yang dana teman-teman akan dipakai, masukin ke deposito, dan giro, dan lain sebagainya. Ada reksadana pasar uang, yang dana teman-teman akan dimasukkan ke obligasi, dan surat utang. Lalu teman-teman bisa masukin ke deposito, karena deposito relatif aman ya. Biasanya bank-bank itu jarang gagal bayar dari deposito yang teman-teman tanam ke bank tersebut. Atau yang kedua, teman-teman itu orangnya jenisnya moderate. Moderate itu agak lebih modern dari konservatif. Dia berani melihat risiko, tetapi tetap mempertimbangkan risiko yang dia hadapi pasti akan membaik nantinya. Misalnya orang-orang cocok moderate ini cocok untuk jenis investasi
reksadana campuran yang dicampur duitnya, sebagian di saham, sebagian di obligasi. Jadi dia tetap menghadapi risiko saham, cuman dia tetap pengen santai, memiliki portofolio obligasi. Atau dia masukin ke saham semua, cuman saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip artinya saham-saham yang nilainya relatif aman. Kalaupun dia jelek, nggak akan terlalu jauh, dan biasanya trennya naik terus. Misalnya saham-saham blue chip itu perusahaan-perusahaan yang besar, kayak BRI, Bank Mandiri, atau Telkom, atau Unilever, itu ada perusahaan-perusahaan yang blue chip, yang sahamnya relatif aman. Nah, biasanya orang moderat taruh ke situ. Atau yang ketiga, setelah teman-teman pelajari, oh, aku orang agresif nih. Agresif itu orang, pokoknya aku mau high return. Nggak peduli aku menghadapi high risk, yang penting aku berani, pengen targetnya returnnya tinggi, walaupun risikonya tinggi. Nah, orang-orang agresif ini, dia cocok tuh untuk trading saham misalnya, atau investasi di saham. Dan juga peer-to-peer lending, dia meminjamkan uangnya ke perusahaan lain sebagai modal kerja, dan dia mendapatkan income dari bunga yang diserahkan dari pinjaman yang dia berikan tadi. So, teman-teman, pahami profil risiko kamu ya. Kita belajar dua hal dalam memilih investasi. Yang pertama, tujuan investasi kamu apa? Yang kedua, teman-teman, pahami risiko, profil risiko teman-teman sebelum memilih investasi yang seperti apa yang pengen teman-teman pakai. Oke, final word-nya adalah, yang pertama, apa yang kita pelajari dari tadi, anggaran keuangan, financial planning, investasi, bukan membuat fokus kita itu kepada uang ya, teman-teman. Ingat kata 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uanglah banyak orang telah menyimpang dari iman. Jadi kita belajar bukan untuk membuat fokus kita kepada uang, tetapi kita fokus dalam mengelola talenta yang Tuhan kasih dan memberikan lagi untuk kemuliaan namanya. Kita ingat kisah perumpamaan talenta tadi, yang dikasih 5 talenta, yang dikasih 2 talenta, dia kelola dengan baik, sehingga dia bisa memberikan kepada rajanya 2 kali lipat. Nah, kita juga sama, Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat, kita kelola dengan baik, sehingga kita bisa serahkan lagi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta-talenta itu. Dan yang ketiga adalah, final word dari aku, don't put all your eggs in one basket. Artinya, kalaupun teman-teman mau investasi, mulailah jangan membuat di satu jenis investasi aja. Misalnya hanya di deposito aja, atau hanya di obligasi aja, atau hanya di saham aja. Teman-teman pecah di obligasi, di deposito, di reksadana. Kenapa? Alkitab sudah mengajarkan, Pengkhotbah 11 ayat 2, kitab bahasa Indonesia masa kini, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Jadi kita harus menanam modal kita di banyak niaga, banyak sumber, karena kita perlu waspada. Kita nggak tahu nih kapan obligasinya ternyata nggak dibayar, atau kita nggak tahu nih kapan tiba-tiba sahamnya jeblok, sehingga ketika saham jeblok, kita masih punya aset di deposito dan obligasi. Atau ketika obligasinya jeblok, kita masih ada aset di deposito dan saham. Jadi jangan buat di satu jenis investasi aja. Dan yang keempat adalah start now, make your financial plan. Mulai dari sekarang, teman-teman. Amsal 21 ayat 5 berkata, rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Jadi mulailah merencanakan keuangan teman-teman dari sekarang. Karena selagi kita masih muda, kita masih punya masa depan yang cukup panjang waktunya. Jadi ada potensi kita mendapatkan nilai aset lebih besar di masa yang akan datang, lebih persentase kemungkinan lebih besar karena kita masih punya jangka waktu yang panjang. Jadi penutupnya adalah selama bertumbuh dalam pemahaman akan berkat-berkat yang Tuhan berikan dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai financial planning, teman-teman, kiranya menjadi berkat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Yudi atas materinya yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan berikan reaction thumbs up ataupun raise hand, dan menyebutkan nama dan juga asal gereja sebelum bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk memberikan reaction raise hand atau thumbs up. Oke, silakan kepada Kak Gaby memberikan pertanyaan, boleh di-unmute. Ya, terima kasih buat presentasinya Yudi. Aku mau nanya, boleh kalau perpuluhan itu kita kurang dari 10% dari penghasilan, karena kita kebutuhannya banyak, misalnya untuk
bayar-bayar kewajiban yang harus dibayar gitu. Misalnya gaji kita 5 juta, tapi kita sanggup ngasih per bulannya cuma 300.000 gitu. Oke. Oke, thank you ya Gaby atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, ingat ya, yang tadi waktu aku mengajarkan mengenai anggaran keuangan, ingat note-ku apa yang pertama, bahwa persentase tiap orang berbeda-beda ya dalam setiap pos. Nah, aku nggak mau menghakimi bahwa harus 10%, harus 5%, harus 15%. Tetapi kita perlu belajar bahwa per bulan itu bukan berarti 10% itu harus ke gereja. Misalnya kita anggarkan untuk membantu yatim piatu atau membantu support pelayanan tempat lain, itu terserah. Oke, yang kedua, apakah harus 10% juga? Teman-teman pasti ingat kisah ketika hari Sabat, ada seorang nenek tua yang hanya memberikan 2 sen ke rumah ibadat. Sedangkan yang lain orang-orang kaya itu memberikan banyak. Lalu orang Romawi waktu itu para penatua-penatua berkata kepada Yesus, lihat itu dia cuma ngasih 2 sen, tapi yang lain ngasih banyak. Apakah itu berkenan? Yesus jawab apa? Dia memberikan dari apa yang dia punya. Bukan seperti orang-orang kaya yang memberikan hanya sebagian kecil dari apa yang dia punya. Jadi yang penting yang Tuhan Yesus ajarkan adalah hati ingin memberi. Yang kita prioritaskan bahwa apa yang Tuhan kasih, aku kembalikan lagi kepada Tuhan, karena itu hanya berkat dari Tuhan. Jadi bukan masalah persentase, bukan masalah jumlah, tetapi masalah hati kita dalam memberikan kepada Tuhan. Kalaupun kita kasihkan 50% dari pendapatan kita, tetapi kita ngasih terpaksa, apakah itu juga benar di mata Tuhan? Kan belum tentu benar ya. Yang penting kan masalah hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa itu semua berkat-berkat dari Tuhan, aku kembalikan kepada Tuhan. Kurang lebih gitu, Gaby, untuk mengenai perpuluhan. Oke, terima kasih. Thank you, Gaby. Baik, terima kasih Kak Gaby sudah memberikan pertanyaan. Jadi meskipun berapapun yang Tuhan berikan ya Bang, kita yang penting hati kita harus ikhlas dan tidak Betul. dan kita juga yakin dan percaya kalau Tuhan nggak akan melihat dari jumlah yang kita berikan. Betul. Oke, apakah masih ada yang bertanya lagi? Kita masih ada beberapa waktu nih. Oke, dipersilakan kepada Kak Harlidia. Kalau ingin bertanya, silakan di-unmute. Halo Bang Yudi, makasih ya Halo, untuk materinya. Angel. Ya, sama-sama. Jadi aku mau nanya-nanya tentang peer-to-peer lending. Kan sekarang tuh kayak banyak yang nawarin peer-to-peer lending tapi buat kredit konsumsi ya. Jadi return-nya itu gede. Nah, tapi abis itu mereka bilang tuh sebenarnya risk-nya juga low karena ada asuransi yang nge-cover. Kalau misalnya SPG-nya sih bilang gitu. Nah, terus gimana sih caranya supaya sebenarnya pasti itu peer-to-peer lending kalau di paparan Bang Yudi termasuk yang high risk juga ya. High risk, ya betul. Nah, makanya sebenarnya pengen nanya gimana sih caranya milih yang misalnya supaya nggak terlalu besar gitu memitigasi risikonya gitu sih sebenarnya. Mau nanya kiat-kiat cara memilihnya gitu atau gimana cara memastikan kalau ya itu bukan cuma iklan-iklan aja gitu. Oke, thank you Angel atas pertanyaannya. Mungkin aku tahu kali ya itu jenis peer-to-peer apa ya aplikasinya ya. Iya tahu ya. Makanya lagi hype ya. Oke, ingat ya prinsip yang tadi aku sampaikan, high risk, high return. Oke. Peer-to-peer lending itu kan kayak yang aku jelaskan tadi, kita meminjamkan uang kita untuk dipakai oleh orang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam anggaran keuangan tadi aku bilang utamakan yang produktif dulu dari konsumtif. Nah, kalau yang kasus yang ini kan kita meminjamkan uang kita untuk digunakan untuk orang yang mau beli HP misalnya, ya kan gitu kan di aplikasinya dia atau mau beli laptop. Dan itu resikonya cukup tinggi karena high return-nya juga tinggi. Cuman mereka sampaikan resikonya rendah karena ada asuransi. Ya, pertanyaannya adalah sampai kapan asuransinya bisa mengcover non-performing loan atau orang-orang yang nggak bisa bayar pinjamannya dia. Kita kan nggak bisa lihat atau nggak bisa hitung kapan asuransinya bisa bertahan.
Nah, kalau aku sendiri mengenai peer-to-peer lending, kita lebih baik meminjamkan uang kita ke tempat yang produktif. Yang kita tahu dia itu memang bekerja, ada perusahaannya, dan perusahaan itu memang menghasilkan laba, dan uang kita itu jelas dia pakai untuk modal kerja perusahaannya yang akan menghasilkan laba. Sehingga uang kita itu aman gitu, bisa kelihatan dari perusahaan itu. Daripada kalau kita meminjamkan uang kita, ternyata dipakai orang yang kita nggak kenal, dipakai untuk, kita nggak kenal siapa dia, kita nggak kenal apa pekerjaannya, kita nggak kenal berapa pendapatannya, tapi dia pakai duit kita untuk beli HP, misalnya di aplikasi itu, tetapi hanya di-cover oleh asuransi perusahaan itu. Kita nggak tahu sampai kapan perusahaan itu bisa meng-cover. Dan itu risikonya tinggi banget. So, kalau aku bisa ngasih saran, pilihlah peer-to-peer lending yang untuk perusahaan-perusahaan yang produktif, jangan yang konsumtif. Karena kita bisa lihat kok uang kita dipakai untuk apa dan hasilnya bagaimana. Kurang lebih gitu, Jill. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Angel sudah memberikan pertanyaan. Jadi intinya kita harus meminjamkan uang ke yang produktif ya Bang. Dan juga kita harus teliti juga memilih di mana kita mau peer-to-peer lending. Baiklah, kita sudah selesai nih acara kita, Millennial Financial Planning, maaf. Kita akan mengakhiri acara kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Yudi Simbolon selaku pemateri kita pada hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar. Dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah memberikan pertanyaan yang menarik dan juga keren-keren banget ya. Karena Millennial Financial ini menurut saya pribadi sangatlah penting, terutama di masa pandemi ini kita semua sedang mengalami kayak turunnya ekonomi seperti itu ya. Tapi kita harus yakin dan percaya juga apapun yang Tuhan berikan kepada kita harus mengucap syukur dan tidak lupa untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Saya akan menarik kesimpulan sedikit dari materi Bang Yudi berikan. Apapun yang Tuhan berikan kita tidak boleh lupa untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa untuk mempersiapkan tabungan agar karena kita nggak tahu kapan kita mendapatkan musibah ya. Jadi kita harus mempersiapkannya. Jadi jangan lupa kalau misalnya apapun yang kita berikan Tuhan nggak akan melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Semoga dengan adanya acara Millennial Financial Planning ini kita semakin rajin menabung juga, dan apapun yang kita berikan kepada Tuhan kita harus memberikannya dengan rasa syukur. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara kita foto dulu ya. Teman-teman boleh nyalakan kameranya. Kepada Kak Anggi, Kak Jessi, dan juga Bang JC dipersilakan. Oke, baiklah. Kita akan foto ya. Dipersilakan Bang JC, Kak Anggi, dan juga Kak Jessi. Oke, kita senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, kita foto sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Sekarang kita akan kembali ke room awal ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita kembali ke room awal ya. Leave breakout room ya.